Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang ketiga ini saya akan menceritakan tentang lokasi yang kita kunjungi kemarin, yaitu Mawalet 4x8 meter, dan Mawalet tersebut terletak di Kuburaya, kira-kira 20 km dari pusat kota Pontianak. Untuk sampai ke lokasi tersebut, kita pertama, karena itu terpencil, belum ada jalan rayanya, pertama kita menggunakan roda 4 atau roda 2, itu sekitar perjalanan 15 kilo. Kemudian itu sampai ke desa desa Punggul ya, Punggul Besar, itu termasuk desa Punggul Besar, dusun Parit Timur. Nah, dari dusun Parit Timur kita menggunakan kendaraan roda 2 karena belum tersedia jalan yang besar, itu masih jalan setapak sampai ke Parit Sukabumi. Dan dari situ kita menggunakan lagi motor air atau disebut dengan tambang, dan jaraknya dari rumah pengelola itu hampir 1 km. Dan di video ini saya akan menceritakan juga tentang bagaimana produksinya, hasil rumah walet tersebut. Rumah walet tersebut dulunya dikelola oleh orang lain katanya, kemudian setelah beberapa tahun pindah pengelolaan. Ternyata pengelolaan rumah walet itu harus dengan hati. Ada perbedaan yang cukup tajam di rumah walet ini. Pertama, ketika dikelola oleh sebelum Pak Bakar ini namanya, itu produksi rumah itu diceritakan 1 tahun itu 1 kilo. Dan rumah itu karena tidak terurus dengan baik pengelolanya, itu pernah dimasukin oleh burung hantu, kemudian ada juga tikus, sehingga agak terhambat perkembangannya. Banyak walet-walet yang sudah tadinya tinggal di situ tidak kembali dan pergi. Di dalam rumah walet, hal yang paling menakutkan adalah serangan dari hama. Serangan hama itu berupa tikus, tokek, dan burung hantu. Dan para pemilik rumah walet lebih suka rumah waletnya dicuri orang lain. Karena kalau dicuri orang, walaupun mungkin kita lihat ketika terjadi pencurian, itu rumah walet tersebut masih banyak anaknya, banyak telurnya. Yang namanya pencuri itu semua dihabiskan dan telurnya rusak, anak-anaknya mati. Tapi yakinlah, dalam 2-3 bulan kemudian biasanya itu akan meningkat jumlah waletnya akan datang banyak. Dan ini bukan 1-2 rumah walet, dan banyak. Bahkan saya sendiri punya rumah walet pernah dicuri beberapa kali, dan yang dicuri itu adalah setelah 2 bulan atau 3 bulan waletnya meningkat. Tapi kalau rumah walet itu dimasuk oleh burung hantu, diserang oleh burung hantu ataupun tikus ataupun tokek, maka hal yang paling menakutkan, walet-walet yang ada di ruangan tersebut, yang dimana tikus atau burung hantu itu masuk dan tidak akan pernah kembali. Takut dia, trauma dia. Maka hal yang paling perlu dijaga oleh para pemilik gedung walet atau rumah walet adalah jangan sampai rumah waletnya diserang oleh hama. Nah, di sini nampaknya ada perbedaan pengelolaan. Pengelolaan itu perlu dengan hati, ya kan? Karena walaupun kita punya investasi walet, itu harus mencintainya, jangan dibiarkan begitu saja. Jadi walet itu harus dilihat mungkin 2 minggu sekali atau minimal 1 bulan sekali lah, apa-apa yang terjadi di dalam rumah walet,
apa-apa yang berada di sekitar rumah walet kita lihat. Bisa saja mungkin sound systemnya mati, kemudian atau ada hama, akan cepat terlihat, atau ada tikus, ada kecoa, ada cecak, semuanya bisa kita pantau. Maka ada rasa memiliki, ada rasa sayang, jangan investasi kemudian ditinggalkan begitu saja. Dan umumnya kalau rumah walet itu ditinggal begitu saja, maka tidak berkembang. Walaupun rumah waletnya besar, mungkin 20 kali 15, 20 kali 20, di lokasi yang bagus, rumah waletnya banyak, yang tadinya mungkin dalam 3 sampai 6 bulan, itu rumah walet tersebut udah bersarang mungkin ratusan buah, ratusan sarang. Tapi kalau tidak diurus dengan baik, tidak pengurusnya atau pengelolanya tidak mengelola dengan hati, dia cuma hanya bekerja begitu saja, maka kebanyakan gagal. Untuk itu, coba kita lihat adanya perubahan rumah walet yang tadinya produknya cuma 1 tahun mungkin 1 kilo. Nah, sekarang kita lihat dengan video berikut ini. Mari kita lihat video berikut ini. Alhamdulillah, kami sudah sampai ke lokasi. Ya, kita akan mengunjungi rumah walet yang ukuran 4x8, dan kebetulan saya sudah ketemu dengan pengelola rumah walet tersebut, namanya Pak Bakar. Tapi untuk sampai ke rumah walet tersebut, kita harus memakai kendaraan motor air, ya. Nah, ini motor airnya. Ini Pak Bakar, kawan kita yang mengelola rumah walet 4x8. Kita sebentar lagi akan masuk ke rumah walet tersebut. Ini kita berangkat dari rumah beliau. Untuk sampai ke rumah walet tersebut kita menggunakan motor air yang disebut namanya di sini apa Pak namanya? Nama ini? Robin, motor klotok. Ah, disebut motor klotok. Atau kalau di Pontianak disebut motor tambang. Ah, ini. Kalau tambang itu kita tahunya tambang ya orang nambang. Nah, di sini motor tambang ya motor klotok ini, ya. Oke, let's go, kita menuju lokasi. Baik. Kita menuju lokasi dengan motor air. Pak Supri, ayo kita ikut. Ya, kita sekarang siap menurun tangga pelan-pelan, nanti jatuh pelan-pelan kita. Ya, saya ambil posisi di belakang motor air beliau. Ya, motor air beliau ini lebarnya sekitar mungkin 80 cm, panjang 4 meter. Ini mesinnya. Ya, kita sekarang menuju lokasi. Ini Pak Bakar adalah pengelola rumah walet yang 4x8. Kita akan masuk ke dalamnya seperti apa. Ya, kita mulai pakai dayung dulu. Ini kondisi sungainya. Nah, di sini lokasinya cukup bagus juga karena banyak kebun sawit. Ya, kita jalan di lokasi rumahnya. Nah, ini lokasinya ini tempat orang mancing yang pergi ke laut. Ini perahu-perahu ini tempat orang mancing udang. Penyewaan parit perahu untuk mancing udang. Kita menuju lokasi. Ini menyusuri sungai untuk sampai ke rumah walet. Sungai ini lebarnya sekitar 10 meter. Ya. Ini ada
Alhamdulillah kita sudah sampai ke rumah walet ini. Kita tengok rumah waletnya penampakan dari luar seperti ini. Ya, ini rumah waletnya ukuran 4 kali 8. Ukuran 4 kali 8. Selanjutnya isi tentang di dalam rumah walet kita sudah ceritakan dalam episode 02 kemarin, 02, dan di sana kita melihat jumlah sarang, kemudian gimana cara manen semua. Nah, berikut ini kita akan bercerita tentang berapa produksi walet dari rumah walet ini yang tadinya ada peningkatan yang cukup tajam. Berikut ini videonya. Baik, ini kita tadi barusan masuk rumah walet kan. Nah, rumah walet yang kita masuk tadi sekarang sudah panen sebetulnya dia. Ini panennya, ini Pak Bakar yang mengelola rumah walet itu. Sarangnya sangat bagus, putih, bersih. Tuh yang tadi jadikan mangkok, cantik sekali nih ini. Tidak tahu udah berapa kali kumpul ini Pak? 3 kali. 3 kali, ya katanya 3 kali panen. Jadi dia setiap setengah bulan masuk, dia pernah yang kosong diambil, dia konon sehingga walaupun kecil sudah bisa terkumpul ini. Kira-kira sudah berapa kilo nih Pak? Berapa on? Kita timbang. Coba dia timbang sekarang, kita tengok dia nimbang, Pak Bakar timbang. Ada berapa? Nah, tuh. Dia ada alat timbangnya. Nah, sudah dia timbang, kita tengok hasilnya berapa. Sangat bagus Pak Bakar. Oke, dia pindahkan pelan-pelan karena sarangnya pun sudah sudah kering banget. Ya, sarangnya mantap. Katanya mana yang mantap tadi, coba tengok di close up kan. Nah, itu. Mantap, bersih putih jernih. Nah, para pembeli mangkok, waduh ini cakep banget. Harganya kondisi hari ini belasan juta itu kalau yang mangkoknya. Makanya tadi dia bikin alat untuk agar tidak banyak sudut. Ya, cukup berhasil. Putih bersih. Nah, bagus sekali. Ya, alhamdulillah mantap katanya. Ini kalau Allah mau kasih rezeki. Rumah waletnya kecil, sederhana, tapi ya cukup bagus. Cukup menghasilkan bagus. Nanti kita tengok timbang berapa berat. Nggak tahu dapat berapa. Bukan di masuk. Itu berarti Pak Bakar susun itu ya. Tidak nampak banyak kan? Bagus kan? Cukup bagus sekali. Ini anak Pak Bakar. Oke, kita tengok dia timbang seperti apa. Ya. Timbang seperti apa. Ada tulisan. Bantu ada. Kita tengok dia timbang seperti apa. Ya, bismillah berapaan? Berapaan? 1 kilo 56. 1 kilo 56 gram. Alhamdulillah. 3 kali panen. Setiap 2 minggu dia datang. Ini 3 kali panen dengan ukuran tadi. Udah dapat 1 kilo. Alhamdulillah. Hebat Pak Bakar. Berkat sabar dan rajin. Ini orang tua yang jujur, yang baik hati, yang ikhlas. Nah, inilah hasilnya alhamdulillah. Ini Pak Bakar, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman yang tidak punya modal untuk pengen punya rumah walet. Artinya rumah walet tidak harus besar, tidak harus modal besar, ya cukup dengan sederhana seperti itu. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat hasil produksi rumah walet ini, yaitu tadinya dikelola oleh sebelum Pak Bakar ada satu orang mengelola, itu panennya 1 tahun itu 1 kilo. Tetapi karena waktu itu pengelolaannya tidak dengan hati, sehingga maksudnya adalah rumah walet tersebut tidak dikontrol dengan baik sampai ada cecak masuk, kemudian kecoak masuk memakan sarang walet, kemudian yang lebih fatal adalah adanya biawak yang masuk rumah walet yang ikut makan sarang walet, kemudian adanya tikus dan adanya burung hantu yang ikut memakan koloni walet sehingga waletnya pada pergi. Dan ini harap menjadi perhatian kita semua teman-teman peternak walet untuk fokus ketika berinvestasi dengan walet itu
dikelola dengan baik, jangan sampai ditelantarkan. Dan ini kita lihat dari 1 kilo 1 tahun menjadi 1 kilo per 1,5 bulan. Begitulah, karena ada peningkatan yang begitu tajam ketika ini diperhatikan, dikelola dengan baik, bekerja dengan hati. Demikian video kita kali ini. Kalau ini bermanfaat, maka tolong disebarkan kepada yang lain. Untuk video berikutnya kita akan melanjutkan hasil dari produk Swalet ini untuk kita jual jadikan rupiah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.